Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. All right. Thank you everyone for joining my Zoom room. Okay. So today we are going to continue our discussion about structure and written expressions. Yeah. Okay. So now we are in scale 9 up to 10 ya. Jadi sekarang kita sudah masuk di scale 9 sampai 10. And as I told you previously, that today we are going to be discussing our homework, yeah, on page 75 until 77. So there are 20 numbers in total for these multiple choice items, yeah. So now let's discuss it one by one, starting from number 1, yeah. So for number 1, I think I would like to go to Aldi Eka Pratama. Okay. So Aldi, what do you have for number 1? You have to choose one correct option here. Ya. Silakan Aldi. Si, Number Miss. 1. Oke. Ya, ini ya, mari kita lihat. Modern humans who first appeared about 600,000 years ago, blah 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 blah, Homo sapiens. Oke. Kita lihat dulu ya. Modern humans, manusia modern, who first appeared about 600 years ago, yang pertama kali muncul kira-kira 600.000 tahun yang lalu, titik-titik-titik Homo sapiens. Ya. Jadi, option yang betul itu adalah B sebetulnya ya, were called. Gitu. Ya, jadi karena dia tidak butuh subjek baru lagi, dia masih membicarakan subjek yang sama yang di depan. Dia masih membicarakan tentang modern humans ini, manusia modern, gitu ya. Jadi dia hanya butuh kata kerja pasif, yaitu were called, yang artinya disebut. Ya, jadi ini kalau diartikan, manusia-manusia modern yang pertama kali muncul sekitar 600.000 tahun yang lalu disebut, ya, disebut Homo sapiens, gitu. Jadi kalimat ini hanya terdiri dari satu main clause, hanya terdiri dari satu klausa utama. Nah, di dalam klausa utama ada subjek dan ada verb. Subjeknya adalah modern humans, ya. Kemudian verbnya adalah pilihan jawaban yang betul ini were called. Kemudian yang di dalam koma ini apa? Who first appeared about 600,000 years ago. Ini adalah adjective clause. Ini adalah klausa adjektiva atau klausa yang fungsinya sama seperti kata sifat. Fungsinya apa jadinya? Menjelaskan kata benda yang muncul di depannya. Gitu ya, seperti itu. Jadi yang pertama kali muncul sekitar 600.000 tahun yang lalu itu menjelaskan manusia modern. Seperti itu ya. Oke, thank you Aldi. Now let's go to Arif for number 2. What do you have for number 2? Ya, Miss, I think the answer is D that we have. Okay. The first writing that we have evidence of, betul ya, yang B. The first writing that we have evidence of is on Mesopotamian clay tablets. Ya, the first writing ini artinya tulisan pertama. Ya, that we have evidence. Sorry. B ya? B apa D? D. Harusnya D ya. Oke. Ya, that we have evidence of. Yang kita punya buktinya. Gitu. Jadi, that itu yang, we itu kita, have itu punya. Evidence artinya bukti. Gitu ya. The first writing, tulisan pertama, that we have evidence of, yang kita punya buktinya, okay, is on Mesopotamian clay tablets. Ya. Tertulis di atas atau adalah di atas tablet tanah liat zaman Mesopotamia. Seperti itu ya. Oke. Okay. So now, number 3, I think I would like to have Firda. What is your answer for number 3, Firda? I think A, succulents are. Okay, Miss. very good. Nah, sukulent itu dia sejenis ini ya. Kalau misalnya famili tumbuhan kaktus yang
menyerap air di batang utama. Dia kayak sejenis kaktus tapi nggak ada durinya, bentuknya kayak bunga gitu ya. Jadi succulents are dwarf. Let in dulu ini Septri, oke. Succulents are drought resistant plants. Jadi sukulen itu adalah, nah are di sini maksudnya adalah ya. Oke. Sukulen adalah tanaman yang tahan kekeringan. Jadi drought itu artinya kekeringan, resistant itu tahan. Drought resistant plants ya. Sorry ini bacanya bukan drought, ini salah. Drought ya, drought resistant plants ya. Jadi tanaman yang tahan kekeringan which store waters in fleshy tissue, yang menyimpan air di jaringan yang berdaging. Itu. Jadi memang kalimat ini belum ada subjek dan verbnya. Nah, jadi kita pilih jawaban yang ada subjek yaitu succulents, kemudian verbnya adalah are. Ya. Thank you Frida. Now we go to Dewa. What do you have for number 4 Dewa? B, most people know. Okay, very good. Ya. Jadi ini Benjamin Kebelsky, who most people know as Jack Benny. Benjamin Kebelsky yang sebagian besar orang-orang tahu atau orang-orang kenal sebagai Jack Benny, was a famous comedian in vaudeville. Adalah komedian yang terkenal di vaudeville. Vaudeville itu semacam komedi teatrikal dari Prancis dengan selingan lagu atau ballet gitu ya. And on radio and television. Dan juga terkenal di radio dan televisi. Seperti itu. Okay, very good. So for number 5, after Dewa, let's go to Denny. Denny Faisal, what do you have for number 5? C, dinosaurus. C ya. Ya. Oke. Alright, ya dinosaurs ya. Jadi ini bacanya dinosaurs ya. Dinosaurs, dinosaurus gitu ya. Jadi sebagai subjeknya ya, that hunted other animals. Nah, ini klausa adjektifanya yang menjelaskan dinosaurus. Ya, dinosaurus that hunted other animals, yang memburu hewan-hewan yang lain, tended to have. Nah, ini kata kerjanya ini, tended to have cenderung memiliki very narrow sharp curved claws, cenderung memiliki cakar yang sangat sempit, tajam dan melengkung. Ini matiin WhatsApp-nya dulu biar nggak berisik. Okay. All right. Okay, so thank you, Denny Faisal. And next one, let's have Hibatullah Pardana. Yes, Miss. Pardana, yes. What do you have for number 6, Hibatullah? A, head palm. Okay. All right. Good. Okay. Kita bedah kok bisa A ya. The first eyeglasses had convex lenses. Jadi kacamata pertama itu memiliki lensa cembung for the age, untuk orang-orang usia lanjut, who had become farsighted, yang sudah menjadi rabun dekat. Artinya keadaan matanya itu sudah rabun dekat gitu ya. Thank you, Denny. Hibatullah. Now let's have Rido. What do you have for number 7, Rido? B, which tense. Very good. Jadi ini adalah klausa adjektiva yang versi non-reduksi ya. Jadi klausa adjektiva yang belum direduksi, masih bentuk yang lengkap gitu. Chimney Rock, pegunungan atau gunung chimney gitu ya. Which stands 600 feet above the North Platte River, yang berdiri 500 kaki di atas sungai North Platte, has eroded considerably, telah terkikis sangat cepat ya. In the last 2 centuries, di 2 abad terakhir. Jadi dia memang pilihannya kalau nggak which tense yang versi full non reduksi, kalau nggak standing ya. Karena dia kalau direduksikan jadinya standing. Tapi kita tidak ada pilihan yang direduksi, adanya yang full, jadi kita pilih yang full non reduksi gitu. Oke, so now Miss, mau tanya Miss. yeah, sure, please. Yang tadi nomor 6 itu Miss, itu kan ada 2 kalimat ya, atau ada Yeah. 1 kalimat, 1 anak kalimat. Hmm. Itu maksudnya sama-sama sentence-nya sama-sama pas atau seperti apa ya Miss? Nggak ada, maksudnya ada kesetaraan ya atau bagaimana Miss? Iya, jadi biasanya memang satu kalimat itu terdiri paling tidak 1 main clause, 1 klausa utama, dan 1 dependent clause, dan 1 klausa yang lain yang tergantung
atau menempel di klausa utamanya gitu ya. Dan dari tensesnya itu biasanya dia bisa sesuai atau tergantung konteksnya. Kan bisa juga dalam satu kalimat itu ada lebih dari satu jenis tenses gitu ya. Tapi ini kan konteksnya dia past tense ya, dia menjelaskan tentang penemuan kacamata, kan? Kacamata pertama, berarti dia menjelaskan tentang pembuatan kacamata pertama, konteksnya lampau kan, makanya dia pakai verb 2 di sini, ya. Verb 2 di sini berarti ini konteksnya tensesnya adalah past tense ya. Itu karena dia verb 2 dari have kan had, ya kan? Kacamata pertama yang kacamata pertama memiliki lensa cembung for the age untuk orang-orang lanjut usia. Nah, dia digabungkannya dengan ini pas juga, tapi dia past perfect. Jadi, past perfect itu yang menyatakan dia lampau, tapi dia menyatakan proses yang sudah selesai atau ya proses yang sudah selesai atau lampau tapi bermakna sudah gitu ya. Jadi who had become itu artinya yang sudah menjadi gitu. Jadi past tense digabungkan dengan past perfect gitu. Past tense juga sering digabungkan dengan misalkan past continuous gitu ya. Seperti itu. Pokoknya yang konteksnya sama-sama kalau present sama present, past sama past biasanya seperti itu. Gitu ya. Tapi kita tergantung juga kebutuhan kalimatnya. Misalnya gini nih. Misalnya, oke, kita mau bikin kalimat Silaks UI dahulu adalah sebuah lembaga milik universitas yang sekarang sudah menjadi independen misalnya. Nah, ini mau tidak mau ada dua tenses karena yang dibutuhkan kan dua. Jadi kan Silaks UII dulu kan berarti jadinya pas kan was university was an institution belonging to the university which now has been independent. Misalkan. Berarti ini di main clause-nya ya, main clause-nya dia past tense, tapi adjective clause-nya dia present perfect gitu. Jadi tensesnya beda karena memang kebutuhannya itu berbeda. Klausa yang utama menjelaskan silaks dahulu dan klausa yang menempel atau dalam hal ini adjective clause-nya itu menjelaskan silaks yang sekarang itu sudah bagaimana gitu. Nah, kalau yang nomor 6 ini memang kebetulan antara main clause-nya dan adjective clause-nya itu dia punya kebutuhan yang sama, yaitu menjelaskan hal yang terjadi di masa lampau. Yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah pembuatan kacamata pertama yang punya apa ini lensa cembung. Terus untuk orang-orang lanjut usia yang dulu itu rambut dekat. Berarti ini hanya berlaku di masa lampau. Sekarang mungkin sudah berbeda kayak gitu. Jadi tetap tergantung the needs of the sentence, tetap tergantung kebutuhan dari kalimatnya gitu. Seperti itu. Do I make myself clear? Apakah cukup jelas? Yes, Miss, thank you. Okay, you're very welcome. Now we would like to go to Rido sudah belum ya? Barusan Rido ya kalau nggak salah. Ya, barusan saya Miss nomor 7. Okay. So now we go to Nihlu Putu. Ya, Miss. Yeah, what do you have for number 8? B. Mhm. Hormonal change. Ya, hormonal changes ya. Ya, ini jamak ya, perubahan-perubahan gitu ya. Hormonal changes, perubahan-perubahan hormonal that accompany recurring bouts yang menyertai serangan berulang-ulang ya of severe depression dari depresi yang parah, reduce bone density, mengurangi kepadatan tulang. Jadi memang kalimat ini kurang subjek ya. Jadi subjek itu kan selalu dalam bentuk kata benda atau frase kata benda. Jadi kita pilih yang
kata benda atau frase kata benda yaitu B ya, hormonal changes, perubahan hormonal. Okay, so we go to Ainur Rahman for number 9. Yes, ma'am. Yes, ma'am. What do you have for number 9? Number 9. D. Okay. Yang Reader's Prize. ya, oke. Whom readers praise ya. Jadi oke. Mari kita bedah ya. Willa Cather is an author. Willa Cather adalah seorang pengarang. Whom readers praise, yang pembaca-pembacanya puji, gitu ya. For her evocative and memorable vision. Yang para pembacanya puji karena pandangannya yang menggugah dan mudah diingat of frontier prairie life ya. Tentang kehidupan padang rumput di perbatasan kayak gitu. Jadi memang dia butuh adjective clause ya. Author is an author adalah seorang pengarang. Pengarang yang bagaimana? Pengarang yang ya, adjective clause kan harus ada subject dan verb ya gitu. Jadi ada konektornya yaitu whom, yang terus ada subjeknya yaitu readers, pembaca, terus kemudian ada verbnya yaitu praise, memuji gitu ya. Yes. So we go to now it's Jati, right? Yes, Miss. Okay. I think A was Mhm. probably captured. Okay, let's see. Mars tiny moon Phobos. Jadi bulan planet Mars yang kecil yang bernama Phobos is a small mountain of rock. Adalah pegunungan batu yang kecil. That was probably captured. Nah, betul ya, that was probably captured. Yang mungkin ditangkap atau yang mungkin gambarnya diambil gitu ya. From the asteroid belt, dari sabuk asteroid by Mars gravitational pull, oleh tarikan gravitasi Mars. Jadi memang that ini kan dia konektor, yang artinya yang ini ya, dia konektor untuk klausa adjektiva atau klausa yang fungsinya sama seperti kata sifat, menjelaskan kata benda sebelumnya. Ya, dalam hal ini adalah Phobos, gitu ya. Terus setelah konektor ini kita memang butuh subjek dan verb, dan kita memang butuh di sini that-nya di sini sekaligus sebagai subjek ya. Gitu. Kita butuh verb yaitu was probably captured, mungkin difoto atau mungkin gambarnya diambil gitu. Probably di sini dia tambahan aja ya. Kalau kata kerjanya tetap was captured. Pasif di sini ya artinya difoto, ditangkap seperti itu ya, gambarnya ditangkap gitu ya. So now we go to the next one, number 1 for the multiple choice questions. It's TOEFL review exercise for scale 1 until 10. I would like to go to Lujeng, Andre ya. Okay, Andre, what do you have for number 1? I. We have A. Monopolis. Ya, A ya. Kalau I jadinya Ya. karena pilihannya cuma 4 kan. Annapolis ya. Memang di sini cuma butuh subjek aja karena ini simple sentence ya, kalimat sederhana. Annapolis is famous as the home for the US Naval Academy. Annapolis terkenal sebagai rumah untuk Akademi Kelautan Amerika Serikat. Tuh. Thank you. Now, after Andre, let's have Zaldi. What do you have for number 2, Zaldi? Yes, Miss. I think D, Miss. B. That Pluto might now. Oke. D ya, that Pluto might not. Oke. Alright, good. So, some scientists, beberapa ilmuwan berpikir that Pluto might not be, bahwa Pluto itu mungkin bukan planet, but a moon of Neptune, tapi bulan untuk planet Neptunus. Yes, gitu. Ada kemungkinan A juga betul, tapi A ini salah kenapa? Dia kurang tuh ya. Sebentar ini Miss ini Reza baru masuk. Oke. So, jadi kalau Pluto doesn't seem to be, harus ada tuh-nya. Pluto nampaknya tidak gitu ya. Dia kurang tuh, jadi dia salah, yang betul yang D. That Pluto might not. Yang secara grammar betul itu yang D. Thank you. So, after it was baru saja
Andre ya? Andre atau Zaldi? Baru aja Zaldi. Zaldi, Miss. Oke. Zaldi. Jadi, Okay. So after Zaldi, let's have Maria. Maria, what do you have for number 3? Yes, Miss. B, the appearance. Oke. Alright, very good. Jadi with di sini itu kan dia sebagai preposisi ya, atau kata depan. Nah, setelah kata depan itu kita harus meletakkan object of preposition atau objek setelah kata depan dalam bentuk kata benda atau frase kata benda. Nah, kita cuma butuh itu aja di sini karena selanjutnya frase kata berlendanya masih berlanjut ya. Jadi yang betul memang B. The appearance itu kata benda. Kalau yang lain kan yang ini verb, yang ini subject and verb, ya, yang A verb, yang D subject and verb, yang C subject and verb juga. With the appearance of sophisticated oil lamps, dengan kemunculan lampu minyak yang canggih, elaborate tools were made to cut the wicks. Alat-alat yang rumit dibuat untuk memotong sumbu, itu ya. So now we go to number 4. After Maria, we have Dea. What do you have for number 4, Dea? C, Miss. Was the. Yeah. Okay. Yes, that's correct. Number 4 is a bit complicated actually. Ya. Ini Fort Union was the site. Monumen Nasional Fort Union adalah situs atau adalah tempat karena dia monumen jadi disebutnya site ya, adalah tempat atau situs of what was the principal for trading post on the Upper Missouri River ya. Adalah situs ya dari apa gitu ya, pos perdagangan utama ya di Sungai Missouri bagian atas gitu. So actually this sentence is a bit circular ya, and it's kind of a complex and a little bit difficult to make sense of, but ini sebenarnya kayak dibalik-balik aja sih. Kayak sebetulnya pos perdagangan bulu utama ya di Sungai Missouri bagian atas itu tadinya adalah Monumen Nasional Fort Union. Maksudnya gitu. Tapi muter-muter gitu ya. Karena nguji grammar ya kan. So now we go to number 5. After Dea, let's have Reza. What do you have for number 5, Reza? I think C, Miss. D? C. C, oke. Yes. Ya, C betul. Since, nah since-nya di sini artinya sejak atau karena. Kalau menyatakan Karena. waktu berarti sejak, kalau menyatakan sebab berarti karena artinya. Ya. Dia di sini since-nya lebih ke artinya ke karena ya, gitu ya. Yeah. Since a movie faces commercial risk, karena sebuah film itu menghadapi resiko komersial, maksudnya resiko kerugian gitu ya. It has to appeal to a large audience. Film tersebut harus menarik penonton yang banyak to justify its cost, untuk menutupi biaya produksi gitu. Okay, so after Reza, let's have Royhan. What do you have for number 6, Royhan? Yes, Miss. A, it's crosses. Okay. Yeah, very good. Ya. A current of water known as the Gulf Stream, arus atau aliran air yang dikenal sebagai arus Teluk ya, comes up from the Gulf of Mexico, muncul dari Teluk Meksiko, and then dan kemudian it crosses the North Atlantic toward Europe. Kemudian arus tersebut menyeberangi Atlantik Utara gitu ya, menuju Eropa. So now we go to number 7, Satria Aji. What do you have for number 7? yes, Miss. Number 7. I think number 7 is D, using. Ya, very good. Jadi dia klausa adjektiva yang sudah mengalami reduksi ya. Ketika belum direduksi tadinya adalah which use yang menggunakan. Jadi which use kemudian direduksi jadi using gitu ya. Systems using the two symbols 0 and I, sistem yang menggunakan dua simbol 0 dan 1 are called binary number systems. Disebut sistem angka biner gitu ya. Very good. So
And after Satria Aji, let's have Septri. Yeah, Septri, what do you have for number 8? Yes, Miss. I think number 8 is D, Miss. D, very good. Nah, yang Which mana are? gitu ya? Which are di sini sebetulnya artinya yang mana ya? Genes, which are the blueprints for cell construction. Gen-gen, yang mana merupakan bagan untuk pembangunan atau konstruksi sel, exist, muncul in tightly organized package dalam kemasan yang tersusun rapi, called chromosome, yang disebut kromosom, ya. Jadi dia butuh ini aja. Di sini dia butuh connector untuk adjective clause dan verbnya. Gitu. So now for number 9, after Septri, let's have Wahyu. Wahyu Widodo, the male Wahyu. What do you have for number 9? Number 9 is A, Miss, health. Very good. Ya, jadi memang di sini tuh dia pasif ya. Ini yang versi reduksi. Ya, kalau versi yang belum direduksi itu tadinya seperti ini. Which are held in place gitu. Terus kemudian which-nya hilang, R-nya hilang, direduksi ya. The Earth atmosphere consists of gases. Atmosfer bumi terdiri dari gas-gas held in place yang tertahan di tempatnya atau yang ditahan di tempatnya around the Earth ya, di sekitar bumi by the gravitational pull of the planet, karena tarikan gravitasi planet. Now for number 10 we have the female Wahyu, Wahyuning Dwi. What do you have for number 10? C, Miss. D? C. C, okay. Alright. Ya, ini ya. Oke, jadi Oscar Hammerstein II collaborated with a number of composers. Oscar Hammerstein kedua berkolaborasi dengan beberapa pencipta lagu atau komposer, termasuk Jerome Kern, whom he joined, yang dulu dia ikut bergabung, ya, in writing the musical Showboat, dalam menulis drama musikal Showboat. Okay, so that was the end for the multiple choice items, yeah, for structure and written expressions. And now we go to the next one, yeah, it's the written expression questions, where you have to pick the wrong option, ya. Terus kita ke skill yang pertama sekarang, namanya agreement after prepositional phrases. Oke, pertama kita penyamaan persepsi dulu. Agreement di sini, dari kata agree itu kan setuju. Berarti agreement di sini artinya persetujuan. Tapi persetujuan yang bagaimana yang dimaksud? Maksudnya adalah subject verb agreement. Ya, subject verb agreement itu artinya apa? Ya, jadi verb harus menyesuaikan subjeknya. Ya, jadi verb itu atau kata kerja atau to be harus menyesuaikan subjeknya. Kalau subjeknya plural, maka verbnya juga harus disesuaikan verb yang untuk kata beda plural. Kalau singular juga harus disesuaikan untuk kata beda yang singular. Kalau berganti pronoun atau kata ganti itu juga menyesuaikan. Jadi misalnya he goes to school, they go to school gitu ya. Itu secara simpelnya gitu. Nah, agreement atau subject verb agreement ini kalau subjek dan verbnya bersebelahan itu kita akan sangat mudah sekali menentukannya. Ya, misalnya ada contoh yang simpel aja deh. Ini ya, I go to school every day. Ini yang A, ini goes. Yang B, go. Yang C, going. Terus yang D, harus menyesuaikan subjeknya. iya betul. Gitu. Jadi misalnya, I bla 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 to school every day. Saya titik-titik ke sekolah setiap hari. Nah, setiap hari ini kan menunjukkan aktivitas atau aktivitas sehari-hari atau kebiasaan. Berarti tenses-nya dia pasti harus present simple. Ya, present simple itu dia pakai verb 1. Ya, tapi ada sedikit catatan. Misalkan kalau subjeknya he, she, it, itu verb 1-nya ada tambahan s atau is. Kalau Dewi Ayu tidak ada tambahan. Nah, di sini ini kan
I, ya, ini kita pilihannya apa kira-kira? Goes, go, going, atau is going? Go. Go ya, karena I itu untuk Dewi Ayu kita butuh kata kerja yang belum ada tambahan S-nya. Berarti bukan goes, bukan juga going karena tensesnya itu tentang kebiasaan, bukan juga is going karena bukan merupakan rencana dalam waktu yang akan dekat gitu. Jadi menyesuaikan subjeknya dalam hal dia plural atau singular, juga dalam hal kebutuhan di tensesnya juga gitu ya. Oke, ini kalau misalnya letak subjek dan verbnya bersebelahan, itu kita akan sangat mudah sekali menentukan kata kerja yang betul. Tapi kalau letak subjeknya dan verbnya tidak bersebelahan, nah itu tantangan tersendiri gitu ya. Nah, ini contoh ya penjelasannya. Subject or verb agreement if is simple. If the subject of a sentence is singular, then the verb must be singular. If the subject of the sentence is plural, then the verb must be plural. Jadi sebetulnya kesesuaian antara subjek dan verb itu sederhana atau mudah ya. Jika subjek dari kalimat itu singular, maka kata kerjanya pun harus singular. Jika subjek dari kalimat itu plural, maka kata kerjanya juga harus plural. An S on a verb usually indicates that a verb is singular. Tambahan S pada kata kerja dengan catatan kalau tensesnya present simple ya. Kalau beda tenses bukan ini lagi aturannya. Biasanya menunjukkan bahwa kata kerjanya itu singular kalau ada S-nya karena dia buat he, she, atau it ya. While an S on a noun usually indicates that the noun is plural. Sementara tambahan S pada di akhir kata benda itu biasanya menunjukkan bahwa kata bendanya itu jamak atau lebih dari satu. Seperti itu. Tapi juga ada kata benda jamak yang tidak berakhiran S yang biasa kita sebut irregular plurals atau kata benda jamak yang tidak beraturan. Misalnya women yang seperti ini kan artinya wanita-wanita tapi nggak ada S-nya. Children artinya anak-anak ya, jamak plural dan nggak ada S-nya. People artinya orang-orang walaupun nggak ada S-nya gitu ya. Ini contoh ya, the dog barks at night. Anjing itu menggonggong di malam hari. Anjingnya satu kan. Berarti dia sama kayak dianggapnya it gitu kan kalau kata ganti. Nah, he, she, it itu verbnya selalu ada tambahan S. Verb 1 plus S atau is gitu. Nah, kalau yang ini the dogs ya, anjing-anjing. Anjingnya lebih dari satu, berarti sama seperti they, mereka ya. Nah, untuk they, itu kata kerjanya dasar saja, kayak gini, kata kerja bentuk pertama tanpa tambahan S atau IS. Gitu. Nah, bagaimana kalau subjek dan verbnya itu letaknya nggak bersebelahan? Nah, misalkan di antara keduanya tuh ada prepositional phrase, nah itu kan menantang ya, gitu. Nah, ini. Sometimes prepositional phrase can come between the subject and the verb. Kadangkala frase preposisi, frase preposisi itu apa sih? Frase preposisi itu ya preposition plus object of preposition. Kata depan dan kata benda setelah kata depan. Nah, itu frase preposisi. Frase kata depan bisa muncul antara subjek dan verb dan terkadang bisa menjebak atau sedikit membingungkan ya. If the object of the preposition is singular, the subject is plural. Kalau object of preposition-nya itu tunggal dan subjeknya itu jamak, or if the object of preposition is plural and the subject is singular, dan kalau objek preposisinya itu jamak dan subjeknya itu tunggal, itu there can be a problem. Nah, misalnya ini ya. Ini contohnya seperti ini. The door to the rooms are locked. Nah, the door to the rooms are locked. Ini subjeknya door atau rooms? Subjeknya pintunya atau kamarnya? Ada yang Door. tahu? Ya, door ya. Oke. The door to the rooms are locked. Pintunya satu. Berarti subjeknya ini, ya kan? Subjeknya di depan ini. Pintu to the rooms untuk kamar-kamar itu are locked. Dikunci. Nah, berarti verbnya kan are locked ini. Nah, ini sudah sesuai belum? Nah, ini pertama kali kesan pertama, oh kayaknya bener deh. Soalnya kan ini rooms. Nah, tapi kita harus ingat are ini punya siapa? Punya rooms atau punya door? Karena yang terkunci itu kan pintunya, bukan kamarnya yang dimaksud di sini ya. Jadi di sini salah. Harusnya apa yang betul bukan are tapi ada yang tahu?
Karena pintunya satu. Is. 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 Ya, betul. Ya, jadi he, she, it, itu to be-nya is atau was ya. Kalau past tense. Oke, yang present dulu aja. They, we, I, you, itu. Sorry, salah. They, we, you, itu are. I, itu am. Nah, ini present. Kalau past, jadi was. Ya, kalau ini are jadi were. Terus ini kalau pas dia jadi was. Tuh, seperti itu. Nah, door ini kan dia sama seperti dia kata benda yang dia non living thing kan, benda mati kan, itu dia maksudnya. Itu. Nah, what about the second one? Nah, ini yang nomor dua ini, ya, yang kedua ini salahnya di mana? Ada yang tahu? The doors to the room is locked. Pintu-pintu menuju kamar itu, jadi pintunya banyak, lebih dari satu. Kamarnya satu, is locked, terkunci. Ini yang salah yang mana? R. Ya, is harusnya are. Ya, karena yang terkunci bukan kamarnya, tapi pintu-pintunya. Dan pintu-pintunya di sini kan plural ya, atau jamak, berarti sama seperti they. They are locked gitu. Seperti itu. Nah, di sini maksudnya kita mau menjelaskan bahwa jangan sampai terjebak jangan sampai terjebak menyangka bahwa subjek itu yang muncul sebelum verb persis. Karena kadang-kadang subjek itu tidak muncul persis sebelum verb. Dia seperti ada ditambahin apa dulu ya. Kayak ini misalnya subjek, habis itu baru prepositional phrase, baru verb. Oke, contoh ya. Nih, kita langsung ke soalnya ya. Yang nomor 1, the subject of the lectures was quite interesting. Topik dari perkuliahan itu cukup menarik. Nah, lectures-nya di sini, perkuliahannya itu kan lebih dari satu. Dia plural. Nah, sementara topiknya kan satu. Berarti singular. Itu. Maka verb-nya juga harus singular. Sudah betul ya. Nah, the subject di sini it. Lectures-nya they. It itu to be-nya. Kalau nggak is, berarti was. Berarti sudah oke. So, let's go to number 2. Why is number 2 incorrect? Kenapa nomor 2 di sini ditulisnya salah? Ada yang mau menjelaskan? Anyone would like to explain why number 2 is incorrect? Ada yang mau menjelaskan kenapa nomor 2 salah? Karena subjeknya itu Oke, ya, jadi karena supplies. subjeknya plural, Ya, very verbnya good. harusnya nggak pakai s. Oh iya, harusnya gimana? Need. Need biasa ya, gitu. Jadi gini, the supplies di sini artinya persediaan. Berarti persediaannya lebih dari satu. Artinya jamak, berarti they, ya, the supplies, persediaan for the camping trip, untuk perjalanan camping itu need to be packed, harus di packing gitu, atau harus disiapkan gitu ya. Nah, di sini kata benda subjeknya plural, maka verbnya juga harus menyesuaikan. Nah, verb itu kalau buat yang plural untuk present tense itu tidak perlu ada s ya. Jadi seperti ini ya. They, we, I, you, itu verb 1, no s atau is. Nah, sementara he, she, it, itu verb 1 with s or is ya. Oke. So everyone, now I need you to work on number 4, number 3 until 6. Sekarang silakan dikerjakan nomor 3 sampai 6. Tuh. I'll give you 1 minute. Ini kita pertemuan ke-5 ya, kalau nggak salah. Atau ke-6. Ke-6 sih ya. I think 6 ya.
Okay, I think it's 1 minute already. Well, tadi sampai siapa ya? Wahyu ya. Berarti sekarang Aldi. Oke. Aldi, what do you have for number 3? Number 3 Mhm. incorrect, Miss. Oke. Why is it incorrect? Coba dibetulkan. Please revise. Isnya mungkin ganti A, Betul. Kenapa? Karena apa? Isnya ini punya siapa? punya the Ya, chairs. the chairs, betul ya. The chairs. Nah, pokoknya kita tuh harus tahu ini tuh verbnya berpasangan sama kata benda yang mana ya, subjeknya di mana ya, gitu. Jadi chairs-nya di sini kan kursi-kursi. Berarti lebih dari satu kan ya. Kursi-kursi di bawah meja di ruang makan itu cukup nyaman. Berarti yang cukup nyaman bukan mejanya, bukan juga ruang makannya, tapi kursinya kan. Kursi-kursinya lebih dari satu, jamak, plural. Artinya verb-nya pun atau to be-nya pun harus plural gitu ya. Thank you, Aldi. Now let's go to Arif. Arif Firmansyah, what do you have for number 4? Miss mau tanya, Miss. Oh ya, please. Misalnya kalau yang number 3 itu Hmm? yang dirubah chairs-nya, S-nya dihilangin itu bisa nggak, Miss? Bisa, bisa. Pokoknya yang penting kan harus sesuai. Ini masih jadi chair kan? Gini toh, ya kan? Bisa. Jadi kemungkinannya bisa the chairs are quite comfortable atau the chair is quite comfortable. Tapi kita kalau misalnya pilihannya seperti ini, kita harus kembali ke teori awal ya, bahwa verb yang harus menyesuaikan subjeknya, bukan subjek yang menyesuaikan verbnya. Gitu ya. Berarti kalau seperti itu, yang kita sesuaikan yang verbnya, bukan subjeknya, gitu ya. Kecuali kalau misalnya soalnya menuntut kita untuk yang kosong bagian subjek, ya kan? Terus kita harus pilih pilihan ya yang sesuai sama verbnya. Nah, beda kalau soalnya seperti itu, misalnya di soal multiple choice questions itu kan, misalkan yang kosong itu bagian subjek, berarti kita harus subjeknya yang menyesuaikan verbnya gitu. Jadi menyesuaikan kebutuhan soalnya seperti apa gitu ya. Kalau bagian verbnya yang kosong, berarti verbnya yang harus menyesuaikan subjeknya gitu. Tapi kalau seperti ini, berarti kita kembali ke teori awalnya bahwa verb harus sesuai dengan subjek. Jadi yang kita ubah untuk menyesuaikan itu verbnya, gitu ya. Tapi kalau misalkan mau diubah kayak gini ya nggak salah juga, boleh juga, gitu ya.
So now, karena memang soalnya soal latihan kan, yang ini kan. Kalau di TOEFL kan nggak ada soal correct incorrect, adanya multiple choice sama written expressions gitu. Oke, so now we go to tadi Arif apa Aldi ya tadi ya? Arif ya barusan ya? Tadi Aldi, sekarang giliran saya, Miss. Oke ya Arif. Ya, Arif number number the answer 4 is please. correct. Okay. Yeah, the players on the winning team in the competition were very talented. Pemain-pemain di tim yang menang pada perlombaan itu sangat berbakat. Nah, playersnya plural, ya, jamak, maka to be-nya juga jamak. Dan tenses-nya di sini adalah past tense. Ya. Oke, so now we go to number 5. After Arif, let's have Firda. Firda. Yes, Miss. Ya, Incorrect, Miss. oke. Harusnya? Ini verbnya is, Oke. karena the food-nya singular. Very good. The food for the guests at the party is on the long tables. Makanan untuk tamu-tamu di pesta itu berada di meja yang panjang. Very good. Okay. So, number 6. After Firda, we have Dewa. What do you have, Dewa, for number 6? Correct, Miss. Good. Ya, jadi dia maksudnya ke the cost ya, ongkos atau harga. Harganya kan singular. The cost of the clothes was higher than I had expected. Harga untuk pakaian-pakaian itu lebih tinggi dari yang saya duga. Very good. So we go to the next one. Nah, kita ke skill selanjutnya ya, yaitu agreement after expressions of quantity. Kesesuaian antara subjek dan verb setelah ungkapan yang menyatakan jumlah atau kata-kata yang menyatakan jumlah, gitu ya. A particular agreement problem occurs when the subject is an expression of quantity. Biasanya masalah dalam kesesuaian antara subjek dan verb itu terjadi ketika subjeknya itu berupa ungkapan yang menyatakan jumlah. Apa saja ungkapan yang menyatakan jumlah itu atau expressions of quantity? Ada all, artinya semua. Most, artinya sebagian besar. Some, artinya beberapa. Followed by the preposition of, yang diikuti dengan kata depan of. Jadi misalkan all of, most of, atau some of, diikuti kata benda. Nah, kalau seperti ini bagaimana ya? Kan kita tahu kalau all, semua, most, sebagian besar, dan some, beberapa, itu cenderung plural, ya kan? Cenderung jamak. Tapi ternyata tidak selalu seperti itu. Ya. In this situation, the subject can be singular or plural. Kalau situasinya seperti ini, subjeknya bisa tunggal, bisa juga jamak. Depending on what follows the preposition of. Tergantung pada kata benda seperti apa yang mengikuti of-nya ini. Gitu. Ini kita kasih contoh ya. Di sini ada most of the meal was delicious. Berarti meal itu artinya makanan atau hidangan ya. Oke, ini ada sedikit knowledge sedikit ya. Oke. Jadi meal dalam konsep Western dining, dalam konsep makan di barat itu, meal itu kan ada yang tahu ya, itu biasanya dia terdiri dari meal. Kita biasanya kalau meal kita apa? Nasi, lauk, sayur, selesai, ya kan? Itu meal, ya toh? Tapi kalau dalam Western dining, meal itu ada bread and butter. Pertama mereka makan roti sama butter dulu. Habis itu ada appetizer, ada hidangan pembuka. Habis itu ada main course. Belum. Habis itu ada sup. Oke. Habis sup ada salad. Ya. Habis salad ada main course. Habis main course ada dessert. Ya. Jadi, kata meal di sini artinya hidangan. Hidangan di sini dianggapnya satu kesatuan. Ya. Artinya dianggap singular. Ya. Konsepnya meal itu singular. Yang di dalam meal itu ada rangkaiannya lagi, yaitu bread and butter, appetizer, soup, salad, main course, dessert. Berarti ketika orang ngomong most of the meal was delicious, berarti artinya adalah sebagian besar bagian-bagian dari hidangan itu enak. Gitu. Ya entah semuanya enak atau mungkin bread and butternya enak, appetizernya enak, supnya enak, main course-nya enak, meskipun salad sama dessertnya nggak enak, kayak gitu ya. Tapi meal di sini dianggapnya singular karena dia sebuah konsep kesatuan. Meal itu ya kalau kita ya nasi lauk sayur, ya kan? Kalau mereka ya ini
Gitu. Bread and butter, appetizer, soup, salad, main course, dessert gitu ya. Tapi dianggap satu, makanya singular. Karena konsepnya itu konsep paket ya, meal itu paket ya. Nah, kalau ini most of the meals were delicious. Sebagian besar makanan. Nah, oke, tadi belum selesai ya. Kita bahas yang atasnya. Nah, karena kata benda yang muncul setelah most of ini singular, maka verbnya pun singular. Pakainya to be-nya singular, was gitu. Bagaimana dengan yang ini? Most of the meals were delicious. Most of the meals were delicious. Sebagian besar makanan-makanan itu enak. Nah, ini baru meals-nya itu lebih dari satu. Misalkan di dalam menunya itu ada bread and appetizer-nya ada berapa macam, supnya ada berapa macam, saladnya berapa macam, main course berapa macam, dessert berapa macam. Ketika mereka ngomongin most of the meals were delicious, itu berarti sebagian besar makanan-makanan yang ada di menu itu enak. Yang lebih dari satu rangkaian makanan gitu ya. Kalau ini gimana? Nah, ini mungkin berarti ada yang nanya misalnya, kalau food tuh gimana ya, Miss? Food itu bisa foods nggak sih? Gitu. Nah, food ini dia termasuk uncountable noun, kata benda yang tidak bisa dihitung, ya. Karena food itu kita akan ngomongin, let's get some food. Itu tidak terbatas, let's get some food. Ayo kita beli makan yuk. Nggak terbatas berapa jenis makanannya dan berapa banyak gitu ya. Makanya dia dianggap uncountable. Dia kata benda yang sifatnya konsep gitu loh kalau makanan. Most of the food was delicious. Sebagian besar makanannya itu enak. Misalnya ngomongin buffet ya. Buffet tahu ya, buffet yang di hotel itu atau enggak di hotel kayak nikahan buffet prasmanan lah. Nah, ketika kita ngomongin makanan-makanan yang di prasmanan kan banyak. Kita melihat mereka sebagai satu kesatuan food gitu. All the food, semua makanan yang ada di sini gitu. Semua makanan yang ada di buffet ini enak gitu. Nah, foodnya itu dia uncountable, tidak bisa dihitung karena sifatnya konsep konsep makanan-makanan yang ada di sini. Tapi bisa ini nggak, Miss? Bisa jadi foods nggak? Bisa. Tapi kalau artinya foods ini artinya bukan makanan lagi, tapi kayak jenis makanan. Gitu. Misalnya kayak Indonesia has a lot of foods. Indonesia punya banyak jenis-jenis makanan. Berarti kalau ada kata benda yang nggak bisa dihitung, ada S-nya itu artinya jenis-jenis. Gitu ya. Seperti itu. Tapi sangat jarang dipakai. Ya. Oke. Nah, intinya seperti itu ya. Ini jangan dianggap plural semua, tapi tetap kita lihat kata benda yang muncul setelah of-nya ini apa. Kalau dia singular, berarti verb-nya harus singular. Kalau plural, verb-nya harus plural. Gitu ya. Seperti itu. So now, nah misalkan ini, oke. Contoh lagi nih, ini yang coba ada yang tahu ini betul atau salah? Oke, ini salah semua lah. Salah semua, tolong betulkan. All of the book were interesting. Bukunya satu atau lebih dari satu? Singular atau plural bukunya? Singular. Singular. Berarti ini harusnya bukan were tapi Was. Bos. Ya, berarti ini artinya all of the book itu bukan semua buku-buku itu, tapi semua tentang buku itu. Semua tentang buku itu. Berarti bukunya satu. Tapi yang kita bahas adalah semua isi buku itu, gitu ya. All of the book was interesting. Semua isi buku itu menarik. Kalau yang ini, half of the students is late to the class. Separuh siswa terlambat ke kelas. Separuh siswa-siswa terlambat ke kelas, ini salahnya di mana? Late to class. Ya, betul. Jadi harusnya are, ya. Are. Ya, half of the students. Sebagian dari mahasiswa itu, kan? Lebih dari satu. Artinya apa? Kalau subjeknya itu diawali dengan expressions of quantity seperti all of, most of, some of, half of, part of, all of, semua dari ya most of, sebagian besar, some, beberapa, half, separuh, part, bagian, terus of the object of preposition. Nah, mau singular atau pluralnya itu tetap mengikuti kata benda yang muncul setelah of-nya gitu ya. Contoh nih ya. Half of the students in the class arrive early. Separuh dari mahasiswa-mahasiswa di kelas ini tiba lebih awal.
Itu. Nah, studentsnya di sini kan plural. Nah, makanya kata kerjanya pun harus yang buat plural, yaitu verb 1 tanpa tambahan S atau IS. Nah, sekarang yang number 2. Why is number 2 incorrect? Countable, Miss. Mm-mm. Ya, So the verb is oke. Fruit itu dia bisa dihitung, jadi bisa fruits gitu bisa. Jadi mungkin some of the fruit is rotten. Kalau maksudnya adalah beberapa bagian dari buah itu. Atau kalau mau gampangnya ya gini juga bisa. Ini yang salah yang fruitnya misalkan ya. Some of the fruits are rotten. Beberapa dari buah-buah itu busuk. Ya, oke. Jadi pertama kita lihat subjeknya dulu, baru verbnya. Verbnya yang harus menyesuaikan subjeknya. Ya, oke. Ya. So now let's do number 3, 4, 5, and 6. Sekarang kita kerjakan nomor 3, 4, 5, sama 6. Ya, I'll give you 1 minute, I guess. Okay. You have your 1 minute already. Tadi terakhir Miss ke siapa ya? Terakhir ke sebentar, Denny sudah. Rido ya sekarang berarti ya? Oke, Miss. Ya. What do you have for number 3? The answer is correct. Oke, very good. Ya, karena the next chapter ya, all of the next chapter, semua isi bab selanjutnya contains. Nah, ini it pakai S ya, contains, berisi very important information. Informasi yang sangat penting. Thank you, Rido. Now, after Rido, let's have Putu. What do you have for number 4? Incorrect, Miss. Oke, sebentar ini ada yang join. Ada yang terlempar tadi. Oke. Incorrect. Oke, harusnya gimana? Please give the revision. Most of the people ini kan dia masuknya irregular plural kan? Jadi kata benda jamak tapi tidak beraturan. Tidak harus ada S di belakangnya. Berarti harusnya gimana ini? Putu? Yang betul? Putu? I think. Ya, Putu, please. Revise number 4, dibetulkan nomor 4. I think you have left your microphone muted, Putu. Can you unmute it, please? Maybe most the people in the room is playing. Most of the people. Playing Ya, video. betul. Ya, are ya. Most of the people in the room are paying attention. Sebagian besar orang-orang di ruangan itu memperhatikan, gitu ya. Ini kan plural ya, people-nya ya. People tuh selalu plural. Singularnya people apa? Person. Ya, makanya kita jarang dengerin persons gitu kan. Kalau singular person, kalau plural jadi people. For 5, now let's have 5 ya. Miss, berarti kalau people gitu bisa nggak, Miss? Bisa kalau apa coba? Ada yang tahu? Yuk tebak-tebakan.
Dua kelompok, Miss. Nah, people sini, kalau people sini artinya bangsa-bangsa. Nah, gitu. Indonesian people, misalnya ya, Indonesian people, Thai people, Cambodia people, Philippine people, jadinya Southeast Asian peoples, gitu. Bangsa-bangsa Asia Tenggara. Jadi kalau peoples lagi, sorry, ini. Nah, bangsa-bangsa gitu ya. Jadi kayak tadi kalau food artinya makanan, kalau foods jadi jenis makanan. Tapi ini sangat-sangat jarang digunakan ya, dan di dalam TOEFL itu case-case yang advance itu dia nggak diujikan. Jadi yang kayak gini-gini, yang exception kayak gini tuh dia nggak dimunculkan gitu loh. Jadi pengetahuan grammar yang diujikan tuh yang basic lah, yang standar aja gitu. Tuh. So now let's go to number 5. Tadi habis Putu ya? Putu siapa ya habis Putu? Ainur Rahman. Oke, Ainur Rahman. What is number 5? Correct, Miss. Ya, very good. Part of the soup. Part of the soup tuh maksudnya sisa-sisa supnya itu, atau sebagian dari supnya is left on the stove. Dibiarkan di atas kompor. Thank you, Ainur Rahman. And after Ainur Rahman, we have Jati. What is number 6, Jati? Incorrect. Ya, please revise. Dibetulkan? Some of the movie was just Ya, it's just too violent for me. Berarti some of the movie itu maksudnya beberapa hal tentang film itu, gitu ya. Some of the movie was just too violent for me. Beberapa hal tentang film itu, filmnya satu ya. Was too violent, just too violent. Terlalu mengandung kekerasan gitu ya, for me, buat saya. Oke, kita ke selanjutnya, pembahasan selanjutnya. Masih subject verb agreement, tapi di sini after certain words. Jadi, subject dan verb itu harus sesuai setelah, ketika subjeknya itu adalah beberapa kata tertentu berikut. Ya. Certain words in English are always grammatically singular, even though they might have plural meanings. Beberapa kata tertentu dalam bahasa Inggris itu secara tata bahasa selalu dianggap tunggal, meskipun mereka memiliki makna yang jamak. Ya, oke, ini ada beberapa kata di sini ya, beberapa kata yang sebetulnya konsepnya itu maknanya itu jamak, tapi dia dianggap tunggal. Misalnya ada anybody. Anybody kan siapapun. Berarti siapapun tuh refer to more than one person. Bukan hanya ke satu orang tertentu aja ya, tapi ke banyak orang. Anybody siapapun. Anyone siapapun. Anything apapun. Everybody setiap orang. Everyone juga setiap orang. Everything segala sesuatu. Nobody tidak seorang pun. No one tidak satu pun. Nothing tidak ada. Somebody seseorang. Someone seseorang. Something sesuatu. Atau each. Each atau setiap atau masing-masing yang diikuti kata benda. Kemudian every yang diikuti kata benda. Jadi ini semua dianggap tunggal, ya. Jadi kalau ini semua jadi subjek, maka mereka itu tunggal. Kemudian verbnya juga harus ikut tunggal. Contoh ini ya, ini salah, ada yang mau benerin? Everybody in the theater are watching the film attentively. Setiap orang yang ada di bioskop itu sedang menonton filmnya dengan penuh perhatian. Oke, ada yang mau betulkan? Anyone would like to correct this sentence, please? Maybe is watching. Ya, betul. Is watching. Kenapa sih? Kenapa kok bisa is watching ya? Karena everybody itu masuk ke kata-kata tertentu yang meskipun secara maknanya itu jamak, tapi selalu dianggap tunggal. Nah, ini berarti harus dihafalin ya, nih semuanya ini ya. Itu, maka verbnya juga tunggal. Oke, sekarang kita ke latihan soal yang di bawahnya ya. Nomor 1 ini, why is it incorrect? Kenapa nomor 1 salah ya? Ada yang mau betulkan? Anyone would like to correct? Anybody are welcome at the party. Siapapun disambut di pesta ini. Siapapun diperbolehkan ikut pesta ini gitu maksudnya. Gimana ini? Dia selalu dianggap tunggal kan? Berarti verbnya harusnya gimana? Anybody is. Ya gitu. Anybody is. Is. Ya, very good. Yang nomor 2 sudah betul. No one here is afraid of skydiving.
Tidak ada seorang pun di sini yang takut skydiving. Ya. Oke, ini now let's do 3 until 6. Kita kerjakan nomor 3 sampai 6. Oke. Let's discuss. Tadi siapa ya? Jati ya sekarang ya. Tadi Ainur Rahman ya. Ya, Jati, what do you have for number 3? Jati, is Jati here? Jati sepertinya sudah tadi, Miss. Oh iya ya. Jati udah ya. Andre sekarang ya. Yes, Miss. Oke. Andre, please number 3. Correct, Miss. Ya, correct ya. Ya. Everyone in the world needs love and respect. Setiap orang di dunia ini butuh kasih sayang dan rasa hormat. Thank you. After Andre, let's have Zaldi. Zaldi, what do you have for number 4? Number 4, Zaldi. Hello. Maybe correct, Miss. Aha. Ada yang berbeda? Ada yang pendapatnya berbeda dengan Zaldi? Incorrect. Ya, coba dibetulkan. Someone has to clean up the house. Betul, has to ya. Karena dia someone itu singular ya. Jadi untuk singular have itu jadi has. Untuk he, she, it have jadi has. Someone has to clean up the house. Seseorang harus membersihkan rumah. Oke, thank you. Now let's have after Zaldi, Maria. Number 5, Maria.
Maybe correct, Miss. Okay, maybe correct. Okay, show me, Maria, show me where the subject is. Subjeknya yang mana? Subjeknya? Each plant in the garden appear healthy. Plant in the garden. Ya, setiap tanaman di kebun atau ya setiap tanaman di kebun nampak sehat dan kuat. Nah, ini each plant berarti ya subjeknya. Nah, ini berarti masuk kategori yang ini, each plus noun. Each yang diikuti oleh kata benda juga dianggap singular. Ya, jadi ini subjeknya, each plant ini singular. Kata kerjanya, verbnya berarti yang appear kan, nampak. Ya, dia masuk linking verb ya, ada seem, appear, prove, semacam itu. Dia dianggap verb juga. Appear, nampak. Nah, ini untuk yang singular, kata kerjanya harus seperti apa? Kalau tensesnya present simple, harus ditambahi S. Jadi begini, appears. Ya, ini salah ya. Each plant in the garden appears healthy and strong. Setiap tanaman di kebun nampak sehat dan kuat. Okay. It was Maria, right? And now Dea? Izin Miss mau tanya Miss. Oh yeah, yes please. Berarti di sini itu kata gantinya itu it ya Miss ya, bukan they gitu ya Miss ya. Iya. It. Semuanya it. Ya, tergantung ya. Kalau menunjuk ke orang berarti kata gantinya bisa she atau he. Kalau menunjuk ke benda itu it. Ya, misalkan kayak anybody, anyone. Nah, ini anybody, anyone ini pasti he atau she. Anything itu it. Everybody, everyone itu he atau she. Everything it. Nobody, no one itu she atau he. Nothing it. Somebody, someone, he atau she. Something it. Each plus noun atau every plus noun bisa it, bisa he, bisa she, tergantung dia person atau non-person. Orang atau yang bukan orang. Gitu ya. Seperti itu. Okay. Dea, do we have Dea here? Can you do Yes, number Miss. 6, Dea? Yes, Miss. Mhm. Number 6, correct, Miss. Ya. Correct. You should understand that anything is possible. Kamu harus memahami bahwa segala sesuatu itu mungkin ya. Ini ada yang menunggu dimasukkan. Bentar. Oke. So anything is possible ya. Segala sesuatu itu mungkin. Ini it ya. Jadi dia singular, maka verbnya juga singular. Oke. Sekarang kita selanjutnya. Ini kita ke soal ini ya. Nah, choose the letter of the underlined words or group of words that is not correct. Nah, ini soal TOEFL yang muncul seperti ini ya. Jadi, pilih huruf ya dari kata yang digarisbawahi atau kelompok kata yang tidak betul. Jadi ini ada nobody know when the process of glass making was invented. Tidak ada yang tahu kapan proses pembuatan kaca itu ditemukan. Nah, kita lihat A, no. B, proses. C, was, di-invented. Dari A, B, C, D ini, teman-teman harus menentukan mana yang salah. Tapi pasti ada yang salah, ya. Nah, kalau sudah menemukan mana yang salah, dibetulkan. Gitu ya. So, I give you probably like 5 minutes, I guess. Ya, 5 minutes to do all these 10 items ya. Jadi, silakan 5 menit untuk mengerjakan 10 nomor ini. Bagaimana tadi? Dibaca, dipahami, dipilih mana yang salah, terus dibetulkan. Gitu ya. Tapi pasti ada yang salah. Bukan milih yang benar ya, milih yang salah. Dan yang salah itu setiap nomor cuma 1. Silakan, bisa dikerjakan ya.
Okay, let's discuss. Bahas. Tadi terakhir siapa ya? Dia ya tadi ya. Sekarang berarti Reza. Reza, please decide which one is wrong in number 1. Tolong pilih mana yang salah di nomor 1, sekalian Miss. dikatakan. Ya. Nobody knows harusnya, Miss. Jadi yang salah di sini A ya. Nah, nobody itu kan dia selalu singular. Nah, jadi verbnya juga harus singular. Knows ya, he said ya. Nobody knows when the process of glass making was invented. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan proses pembuatan kaca itu ditemukan. Thank you. Siapa barusan? Reza, betul ya? Ya. Now Royhan. B. Number 2. B. Yang is itu harusnya R. Ya, kenapa? Kenapa harus R? Karena sugars, Betul. plural. Very good. Jadi sugars di sini maksudnya jenis-jenis gula ya. Kalau sugar itu kan sebetulnya like sugar kan nggak bisa dihitung kan gula. Kalau nggak percaya hitung aja sendiri ya. Pasti nggak bisa ngitung kan. Berarti kalau sugars ya ada S-nya berarti jenis-jenis gula gitu ya. Kan sugars itu kan ada fruktos, glukos, surkos, laktos gitu ya. Itu sugars jenis-jenis gula. Jenis-jenis gula seperti glukosa itu terbuat dari karbon, hidrogen, dan atom oksigen. Very good. Good job, Royhan. Now we go to Satria Aji. What do you have for number 3? I think number 3 is C, Miss. Please revise. Coba dibetulkan. I think comes, Miss, yang benar, Miss. Kenapa comes? Karena subjeknya itu it. Iya, betul. Electricity. Part of the electricity used in the United States, sebagian dari listrik yang digunakan di Amerika Serikat today, pada masa sekarang ini, comes from hydroelectric sources. Datang dari sumber-sumber hydroelectric gitu. Jadi kenapa sih electricity kan listrik ya? Listrik itu dia kan konsep. Dia nggak bisa dihitung kan? Makanya dia dianggap uncountable atau tidak bisa dihitung. Semua kata benda yang tidak bisa dihitung itu dianggap singular gitu. Yang bisa dihitung kan kabelnya bisa dihitung, tiang listriknya bisa dihitung, pegawai teknisi listriknya bisa dihitung, tapi listrik itu sendiri kan nggak bisa dihitung karena sifatnya konsep. Jadi dianggapnya uncountable, tidak bisa dihitung. Kemudian semua yang tidak bisa dihitung itu dianggap singular atau tunggal ya. Makanya di sini kata kerjanya pun ada S-nya. Thank you, Satria. Now, Septri. Septri, what is your answer for number 4? Septrinya masih sholat, Miss. Okay. Now we can jump to Wahyu. Wahyuning Dwi. Wahyuning Dwi? Okay. Wahyuning Dwi is not here. Yes, Miss. Yeah, okay. Wahyuning Dwi, what is your answer for number 4? Present, Miss. The language of the word presents a vast array of structural Similarities. similarities. Oke. Harusnya gimana? Present sini harusnya? Present. Nggak pakai S. Very good. Karena languages, ya kan? The Yeah. languages of the world, bahasa-bahasa di dunia, present menunjukkan a vast array of structural similarities and differences. Susunan kemiripan dan perbedaan struktural yang luas. Very good. Thank you. Now let's go up again. Balik ke atas lagi. Aldi, number 5. Which one is wrong for number 5? Aldi? Aldi's not here. Oh, yes, Aldi. Yes, Miss. Yes, number 5. Which one is wrong for number 5? Which part?
C. Mhm. Oke. Kenapa sih? Si ini kan model ya. Nah, teman-teman ingat model nggak? Ini SMP belajar modelnya. Model itu ada can, could, may, might. Apalagi? Will, would, shall, should. Ya, must. Nah, jadi model itu, guys, model itu penggunaan model itu tidak dipengaruhi oleh penggunaan subjek apapun. Ya, jadi semua model bisa digunakan untuk semua subjek, baik itu singular ataupun plural gitu. Dan model itu kalau dia aktif, kalau kalimatnya aktif itu selalu diikuti oleh verb 1 gitu ya. Jadi sebetulnya tidak ada yang salah dengan model can di sini gitu. Karena model itu tidak dipengaruhi oleh subjek, eh, keadaan subjek walaupun apakah dia singular atau plural gitu. Seperti itu ya. So, bukan C. Oke. Coba ini barusan Aldi ya. Arif deh, Arif, what is your answer? Maybe D, Miss. Operated. Can operated. Nah, can kalau dia aktif harus diikuti kata kerja bentuk pertama. Ini sudah betul. Betul. Coba ini, subjek kalimat ini apa coba? What is the subject of the sentence? The rise of multinationals. Nah, the rise atau multinationals. Kalau ada frase kata benda yang panjang gini, terus ada of-nya gitu. Nah, The rise. subjeknya itu adalah kata benda yang muncul sebelum of yang pertama. Gitu. Jadi, subjeknya ini, the rise of multinationals. Tapi, noun head-nya, kepala subjeknya itu yang rise. Ya, rise di sini artinya kemunculan. The rise of multinationals, kemunculan kerjasama antar bangsa-bangsa have resulted in a great deal of ambiguity, telah mengakibatkan ambiguitas hukum yang sangat besar. Because multinationals can operate in so many jurisdictions. Karena persatuan atau perkumpulan bangsa-bangsa itu bisa beroperasi di banyak kekuasaan hukum atau di banyak wilayah hukum gitu. Jadi subjeknya the rise of multinationals, munculnya persatuan bangsa-bangsa. Sebenarnya dia artinya bisa persatuan bangsa-bangsa, perkumpulan bukan persatuan ya, perkumpulan bangsa-bangsa, bisa juga multinational company, perusahaan multinational gitu. Jadi artinya bisa dua. Ya, yang subjek utamanya ya, yang kepala subjeknya kan rise ini, artinya kemunculan. Nah, dia singular ya. Kalau subjeknya singular, maka kata kerjanya pun harus singular. Ini kata kerjanya kan have resulted, telah mengakibatkan. Ya kan? Telah mengakibatkan. Kalau yang telah diikuti kata kerja bentuk ketiga itu tensesnya namanya apa? Present perfect ya kan? Nah, present perfect itu bisa have atau has ya, diikuti verb 3. Have buat yang apa? Have untuk they, we, I, dan you. Lah, has buat siapa? She, it. Ya, he, she, it. Nah, sekarang rise ini, dia masuk they, we, I, you, he, she, atau it? Dia kata yang sifat It. konsep ya. It, ya. Berarti ini harusnya Yes. ya, yang salah yang A. Harusnya yang betul yes. Gitu. Alright, so that was Aldi, right? Itu tadi siapa, Aldi ya? Or Arif? Dua-duanya, Miss. Oke. Firda, then. Berarti sekarang Firda. Firda, what is number 6? Maybe number 6. A, Miss. Ya, harusnya. Harusnya have. Oke, betul. Ya, jadi ini termasuk all of ini masuk apa? Masuk expressions of quantity kan? Masuk ungkapan yang menyatakan jumlah. Nah, kalau ada all of, ya, ada expressions of quantity masuk di subjek, berarti
patokan plural atau singularnya adalah yang muncul setelah expressions of quantity. Ya, misalnya ini ya, all of the east-west interstate highways, semua highways-nya aja kan pakai S, berarti plural tuh dia. They berarti ya. Semua jalan raya antar negara bagian sebelah timur dan barat in the United States, di Amerika Serikat, has even numbers, memiliki nomor genap. Ya. Nah, salah has-nya karena ini highways, ya. Jalan rayanya lebih dari satu. Nah, berarti have. Yang betul ya, memiliki nomor genap. While North-South Interstate Highways, sementara jalan raya antar negara bagian sebelah utara dan selatan are odd-numbered, dinomori ganjil. Tuh ya. Thank you, Firda, sorry. Now we go to Dewa. Dewa, what's your answer for number 7? Ini Mhm. yang benar tuh was. Betul. Ini punya siapa ini verbnya? Away. Punya Megalithic Cloud. Alasannya salah, tapi jawabannya benar ya. Punya ini sebenarnya Terus wave, sebuah gelombang ya. Gelombangnya satu itu ya. When a massive star in the large Magellanic Cloud exploded in 1987, ketika bintang besar di awan Magellan yang besar ya meledak di tahun 1987, gelombang ya, a wave, gelombangnya satu toh, sebuah gelombang partikel dasar was detected on the earth, terdeteksi di bumi. Ya, jadi terdeteksinya ini, yang terdeteksi apa? Kalau partikelnya ini memang jamak, neutrinos ini ya, partikel dasar yang tidak memiliki massa ataupun muatan listrik ya, ini pengertiannya. Oke, ini plural. Tapi kalau misalnya ada frasa kata benda seperti ini, kepala subjeknya atau head noun-nya itu adalah yang muncul sebelum of, berarti a wave. Nah, a wave-nya di sini singular kan? Ya, gelombangnya yang terdeteksi, bukan partikelnya. Berarti was. Seperti itu ya. So, berarti yang salah C. Oke. Thank you, Dewa. We go to Denny now. Denny, what's your answer for number 8? C, Miss. Oke. Harusnya? R. Oke. Karena? Practice. Betul. Some of the agricultural practices, ya. Beberapa praktek-praktek pertanian. Nah, kan kalau ada expression of quantity, plural atau singularnya subjek itu ditentukan oleh kata benda yang muncul setelah expressions of quantity. Jadi, beberapa praktek-praktek pertanian used today yang digunakan hari ini harusnya are, ya, karena practices, prakteknya lebih dari satu, are responsible for fostering desertification, bertanggung jawab untuk membantu perkembangan penggurunan. Penggurunan itu ya daerah yang subur berubah jadi gurun gitu. Alright, so we go to 9. It's Hibatullah Perdana. Hibatullah, what's 9? What's your answer for 9? 9 A, Miss. Why A? Subjeknya. Oke. Subjeknya. Nah, targeted area itu artinya apa sih? Wilayah yang ditargetkan ya. Coba kita pahami dulu. Every open space in the targeted area, setiap ruang terbuka di wilayah-wilayah yang ditargetkan that has grass and a few bushes, yang memiliki rumput dan beberapa semak-semak, are occupied by the white-crowned sparrow. Dihuni atau dipenuhi oleh burung pipit jenis mahkota putih kayak gitu. Nah, actually it's not ini tidak ada yang masalah dengan ini ya. In the targeted area itu artinya di wilayah yang ditargetkan. Gitu. Nah, subjek kalimat ini apa ya? Ini kan every open space. Setiap ruang terbuka. Subjeknya ini plural atau singular? Every yang diikuti oleh kata benda dianggap singular. Ya. Ingat yang tadi ya. Nah, ini ya. Every diikuti kata benda dianggap singular, dianggap tunggal. Sekarang kata kerja yang berhubungan dengan ini, yang ini, betul,
Ya. Every open space in the targeted area that has grass and few bushes. Ini punya targeted area ya. Wilayah yang ditargetkan yang memiliki rumput dan beberapa semak-semak. Gitu ya. Dihuni oleh burung pipit mahkota putih. Nah, yang dihuni apa sih? Ini toh. Yang dihuni itu setiap ruang terbukanya ini kan. Ini singular toh. Ya. Berarti yang salah yang mana? Yang C. Nah, harusnya Is. is ya dihuni. Ya, dihuninya bukan are occupied karena di sini setiap ruang terbuka. Oh, ada setiapnya atau ada every di depannya berarti singular. Verbnya juga singular. Ya. For number 10 it's Miss, mau tanya Miss nomor 9. yes please. Itu kan jawabannya kan harusnya is ya. Mm-mm. Nah, ini kan saya melihatnya ini ada kalimat hubung and a few bushes. Saya maksud mungkin Mm-mm. ini tuh anak kalimat. Jadi penentuan is atau are-nya itu dari a few bushes-nya atau kita lebih lanjut lagi ke depan every open space-nya. Mm-mm. Karena ini kan ada es-nya. Saya menanggapi seperti punya Mas Hiba juga nggak ada masalah, Miss. Malah saya jawabannya yang targeted mungkin salah. Oke. Punya Oke. Ya, ya. kita pahami sebentar ya. Jadi yang dihuni itu ini ya, setiap ruang terbuka di wilayah-wilayah yang ditargetkan yang memiliki rerumputan dan beberapa semak-semak. Nah, jadi every open space in the targeted area adalah subjek. Nah, coba tak kasih koma. Nah, ini apa ini? Ini adalah adjective clause. Ya, adjective clause atau klausa adjektiva yang menjelaskan kata benda yang ada di depannya. Gitu ya. Setiap ruang terbuka di wilayah yang ditargetkan yang memiliki rerumputan dan beberapa semak-semak. Oke? Jadi ini that has a grass and a few bushes yang memiliki rerumputan dan beberapa semak-semak, ini adalah adjective clause atau anak kalimat yang menempel ke klausa utama kalimat ya, yang fungsinya adalah menjelaskan kata benda sebelumnya. Ya. Yaitu adalah the targeted area, wilayah yang ditargetkan. Gitu. Nah, ini that has a grass and a few bushes, ini adjective clause untuk depannya. Nah, yang muncul selanjutnya itu adalah verb dari kalimat ini, verb dari subjek yang di depan itu. Ya, is occupied by the white crowned sparrow, dihuni oleh burung pipit mahkota putih, gitu. Yang dihuni itu bukan a few bushes atau grass-nya, tapi yang dihuni adalah subjek yang di depan, every open space, setiap ruang terbuka, gitu ya. Do I make myself clear? Apakah sudah jelas atau masih ada pertanyaan? Oke, thank you, Miss. Ya, oke. Contoh lain gini. Oke ya. Yogyakarta, which is known as the city of campuses, ya, is known to be low living cost place to live. Ini sama kayak gini gitu loh. Yogyakarta, which is known as the city of campuses. Yogyakarta yang dikenal sebagai kota kampus-kampus atau ya kota ya kampus-kampus is known to be a low living cost place to live. Dikenal sebagai tempat tinggal yang biaya hidupnya rendah gitu loh. Jadi yang biaya dianggap yang dianggap biaya hidupnya rendah kan Jogja, bukan campuses gitu ya. Jadi ini sebetulnya agak menjebak karena nggak ada komanya aja kan. Jadi kita kayak mengkategorikan ini itu apa bagian dari ini tuh adjective clause atau apa ya, terus ini verbnya punya siapa ya gitu kan.
So, we go to number 10. Yang terakhir tadi siapa ya? Ya, Miss. Oke. So, selanjutnya Rido ya. Rido, what is number 10? What do you have for number 10? Hmm? B, Miss. Oke. Alright. Masih ada, that's an this was affected for 2 years ago. Oke. B harusnya? B or D? Oh, B ya. Krakatoa is remembered as the volcano that put so much ash into the air that sunsets to the air that sunsets around the world was affected for 2 years afterward. Ayo. Nah, sebetulnya B. Nah, kapan Gunung Krakatau itu menyebarkan banyak abu ke udara? Sudah lampau kan? Berarti ini past tense. Nah, jadi put itu kan meletakkan atau tergantung konteksnya ya. Put. Ya. Kalau dia simple present, buat isinya jadi puts. Ya. Krakatoa is remembered as the volcano, dikenang sebagai gunung berapi that put so much ash into the air, yang menyebarkan begitu banyak abu ke udara, that sunsets around the world, sampai. Jadi ini that-nya ini artinya bukan yang, tapi so that itu loh. Ya. Sehingga ya, atau sampai-sampai, sunset around the world was affected for 2 years afterward. Afterward ya. Sunset di sini artinya matahari terbit. Berarti ya kok matahari terbit, matahari tenggelam. Matahari tenggelam yang nampak dari seluruh bagian di dunia. Makanya dianggapnya lebih dari satu. Bukan mataharinya lebih dari satu, tapi bagaimana mataharinya itu tampak di seluruh dunia kan sudutnya berbeda. Nah, jadi dianggap lebih dari satu. Ya, sampai matahari tenggelam di seluruh dunia itu terdampak selama 2 tahun setelahnya. Gitu. Jadi sebetulnya B ini tidak salah karena put-nya ini itu adalah past tense. Ya, atau verb 2. Nah, verb 2 itu untuk subjek apa aja kan tidak berubah gitu. So, number A is okay, B is also okay. Kira-kira apa? C. C. Karena punya siapa? Sunsets. Sunsets ini plural Sunsets. toh? Plural toh? Sunset itu matahari tenggelam. Kalau sunsets berarti matahari yang tenggelam di seluruh dunia gitu. Jadi sunsetnya di sini kan beda sama misalkan suaminya Miss lagi di US. Kan 12 jam nih. Di sana jam 12 malam, di sini jam 12 siang kan? Gitu. Sunsetnya Miss sama sana kan waktunya beda. Sini udah sunset jam 5 pagi, sana masih jam 5 sore. Sorry, kebalik. Sunsetnya sini jam 5 sore misalnya, sana masih jam 5 subuh, masih sunrise gitu umpamanya ya. Seperti itu. Gitu ya. Jadi ini was affected, terdampak. Ini harusnya bukan was, tapi apa? Were. Were. Seperti itu ya. Gitu. Memang challenge-nya itu kalau kalimatnya udah mulai panjang. Gitu. Ini misalnya Krakatoa dikenang sebagai gunung berapi yang menyebarkan begitu banyak abu ke udara sampai-sampai matahari yang tenggelam di seluruh dunia terdampak selama 2 tahun setelahnya. Tuh, ya. Oke. So, napas dulu. Oke. Miss mau jelasin sedikit aja sama sekalian tugas ya. Masih 2 menit lagi. Ada parallel structure. Parallel structure itu, ini Miss kasih contoh ya. Bahasa Indonesia dulu deh. Ini di semua bahasa parallel structure itu ada. Di bahasa Indonesia pun ada. Contohnya bagaimana? Saya suka berenang, bernyanyi, dan memasak makanan tradisional.
ini ada item berenang, bernyanyi, memasak masakan tradisional. Kalimat ini paralel, ya, karena list of items atau daftar kata-kata di dalam kalimat ini kayak berenang, bernyanyi, memasak makanan tradisional, semuanya seragam, yaitu dalam bentuk kata kerja, gitu ya. Nah, parallel structure itu seperti itu. Apabila ada beberapa daftar kata di dalam sebuah kalimat yang berjejer gitu, maka semuanya jenisnya harus sama. Kalau kata kerja semua, kata sifat semua. Misalkan dibandingkan dengan saya suka berenang, bernyanyi, dan restoran. Ini paralel atau tidak? Ya, Tidak. Tidak. Ya, tidak. Karena ini kata kerja, ini kata benda gitu. Ya. Dalam bahasa Inggris juga seperti itu. Misalnya, I like swimming, dancing, and cooking traditional food. Ini betul. Tapi kalau I like swimming, dancing, and restaurant, itu salah gitu ya. Jadi pengertian dasar pengertian dasar parallelism atau parallel structure itu seperti itu. Ya, ya, oke. Ya, seperti itu ya kira-kira ya. Ya, alright. So, dijelaskan satu sama PR ya, nih ya. Nah, biasanya item-item ini itu dihubungkan dengan coordinate conjunction. Kita masih ingat coordinate conjunction ya, and, but, dan, or. Gitu. Nih, the job of the coordinate conjunction is to join together equal expressions. Tugas dari coordinate conjunction atau kata penghubung dan, tetapi, dan, atau adalah untuk menghubungkan ungkapan-ungkapan yang setara. Misalnya kayak berenang, bernyanyi, memasak, swimming, dancing, cooking, itu setara. Ya, dengan kata lain, what is on one side of these words must be parallel to what is on the other side. Apa yang muncul sebelum conjunction ini, kelas katanya harus sama dengan yang muncul setelahnya. Intinya itemnya tuh harus sama semua. Kata benda semua, kata sifat semua, kata kerja semua, tensesnya juga harus sama. Gitu ya. Dia bisa menggabungkan kata benda, kata kerja, kata sifat, frasa, klausa, gitu. Ini contohnya ya. He discussed the problem with the nurse and the doctor. Dia membahas masalah itu dengan perawat dan dokter. Nah, ini nurse dan dokter sama-sama kata benda dan sama-sama profesi, gitu ya. The professor was knowledgeable but boring. Dosen itu sangat berwawasan tapi membosankan. Nah, knowledgeable but boring itu sama-sama kata sifat, ya, jadi setara. She hikes, jogs, and rides her bicycle whenever she can. Dia menaiki gunung, jogging, ya, dan mengendarai sepedanya kapanpun dia mampu. Ini juga semuanya setara, kata kerja semua, hikes, jogs, rides, ya. There are meetings in the morning, in the afternoon, and in the evening. Ada pertemuan di pagi hari, di sore hari, atau di siang hari, dan di malam hari. Ini semuanya prepositional phrase dan dalam bentuk time expression, keterangan waktu semuanya. In the morning, in the afternoon, in the evening, gitu ya. Juga termasuk klausa atau anak kalimat pun harus sama. You can do the work because you want to do it or because you have to do it. Kamu bisa melakukan pekerjaan ini karena kamu menginginkannya atau karena kamu harus melakukannya. Gitu. Nah, jadi silahkan dikerjakan. Pertama, PR-nya nanti yang ini ya, yang di contohnya ini. Mana yang salah dan dibetulkan. Ini ya, the evening dress was... Oke, sama-sama aja dulu ya. The evening dress was beauty but expensive. Ini salahnya di mana? Di beauty. Karena beauty ini artinya kecantikan, bukan cantik, bukan indah. Tapi keindahan. Kalau indah apa? Beautiful, ya. The evening dress was beautiful but expensive. Gaun malam itu
Indah tapi mahal. Indah dan mahal sama-sama kata sifat. Tapi kalau beauty artinya keindahan, dia bukan kata sifat, dia kata benda. Ya. The students reads each chapter, takes a lot of notes, and memorize the material. Siswa itu membaca setiap bab, mencatat, menulis banyak catatan, dan memorize itu artinya ingatan, dan ingatan materi. Paralel nggak ini? Tidak paralel, karena memorize artinya Tidak ingatan. Nah, sifat. kalau yang mengingat, apa? Remember. Remember. Ya, remember boleh, memorizes ya, atau remembers, seperti itu. Silahkan besok dikerjakan yang ini ya, exercise 14, karena untuk PR ya 3 until 9, 3 until 10 ya, nomor 3 sampai 10 dikerjakan, okay? So that's all for now, everyone. I'll see you again tomorrow, yeah, at the same time, yeah, and also using the same link, yeah. I'll see you again tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Thank you, Miss. You're Miss. very welcome. You, Miss. Yeah, you're very welcome.